Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan mampu mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan swasembada gula industri pada tahun 2030 mendatang. Meski demikian, progres mencapai swasembada gula masih dibayangi oleh tingginya impor gula saat ini. Pada tahun 2023 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 40 tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Terbitnya Perpres tersebut menjadi pedoman untuk mencapai swasembada gula konsumsi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2028 serta swasembada gula industri yang ditargetkan tercapai pada 2030. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto seperti dikutip media mengatakan, target swasembada gula tersebut bisa dicapai melalui intensifikasi, mulai dari kualitas bibit hingga pengelolaan lahan. Di samping itu, Heru mengatakan pemerintah melalui Kementan juga akan menggenjot produksi lahan existing. Dan dengan peningkatan produksi existing di lahan yang ada, Kementan optimistis swasembada gula konsumsi bisa tercapai pada tahun 2028 sesuai target. Namun demikian, proses mencapai swasembada tersebut masih dibayangi tingginya volume impor gula nasional saat ini. Sepanjang Januari hingga September 2024, nilai impor gula mencapai 2,14 miliar dolar Amerika dengan volume mencapai 3.663 ton. Namun demikian, volume impor tersebut turun dari periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak 3.713 ton. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga konsistensi target swasembada gula nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI. Halo Pak Sumitro, apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik ini. Baik, terima kasih juga. Teman-teman di studio. Ya. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Sumitro. Ini menarik kalau kita bicara mengenai target-target lagi dari pemerintah nih untuk melakukan swasembada gula. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin Bapak bisa mengupdate terlebih dahulu kondisi terkini dari industri gula nasional, seperti apa produksinya, kemudian serapannya juga seperti apa, khususnya mungkin dari sisi hulu terlebih dahulu. Silakan. Ya, baiklah. Saya ingin sampaikan kondisi awal tahun ini ya, panen tahun ini. Memang dari awal sering saya sampaikan bahwa kita ini harus memvalidkan data. Jadi data kita ini harus benar-benar valid berapa jumlah luas areal kita, sehingga nanti kita bisa memperhitungkan produksi tahun depan berapa, terus setiap tahunnya naiknya berapa. Kalau kita tidak benahi data awal kita, maka itu kita akan terjerumus karena ulah kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul valid, tidak perlu malu mengakui di mana pada saat ini misalnya kita membetulkan data, ternyata misalnya datanya ternyata beda dengan yang kemarin kita sampaikan. Yang kemarin udahlah yang kemarin. Marilah kita tapa, apalagi dengan pemerintahan baru ini, pikiran kita, semangat baru, kita nggak usah menipu diri sendiri, kita nggak nipu orang lain. Dari yang ini saya ingin sampaikan bahwa ternyata bahwa produksi nasional tahun ini nampaknya di bawah dari prediksi yang disampaikan oleh mungkin pemerintah dalam hal ini pada waktu itu ke beberapa kementerian. Saya tidak tahu karena saya hanya tahu data ini ada bahwa perkiraan produksi ada 2,5 juta ton lebih. Tetapi dari kajian terakhir kami produksi kita tidak jauh dari 2,2 juta ton. Kurang atau lebih kita belum final karena laporan terakhir belum ada. Oleh sebab itu menelaah tentang data ini kita harus jujur, mana yang salah ini. Apakah kita memang karena El Nino nanti yang dipakai sebab karena ini adanya panas yang berkelebihan sehingga produk turun, atau kita memang salah menghitung. Gitu. Karena dari awal saya bilang bahwa hitungan tentang areal kita ini saya tidak begitu yakin bahwa jumlah areal kita itu 500.000 hektar lebih. Ajaklah, undanglah saya, alasan saya apa, tetapi saya tidak yakin bahwa areal kita sekian. Terus yang kedua, tadi disampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2023, kita diharapkan tahun 2028 kita harus sudah menjadi swasembada di bidang pemenuhan kebutuhan untuk gula konsumsi. Terus 2 tahun berikutnya, seluruh gula, baik konsumsi maupun industri, kita harus bisa memenuhi secara swadaya.
Terus ditambah lagi pidato Presiden Prabowo pada saat selesai pelantikan tanggal 20 Oktober yang lalu, bahwa kita, dan itu satu harapan yang bagus, kita harus bisa mandiri di bidang pangan, bahkan di bidang energi juga. Ini beban berat bagi kita semua kalau kita tidak memperbaiki data awal kita. Kenapa? Sekarang banyak orang bicara tentang apa untuk memenuhi 2028 ini kita adakan ekstensifikasi lahan. Marilah kita kaji juga adanya ekstensifikasi lahan yang sekarang sudah digalakkan di Merauke. Orang boleh ngomong lah, kita akan cetak 2 juta lahan tebu di sana, oke, nggak apa-apa. 2 juta lahan padi di sana, oke, nggak apa-apa. Itu sebagai pemicu kita agar kita bisa mencapai ke sana. Tetapi mari kita berpikir dengan kepala dingin. Bikin lahan tebu itu beda dengan bikin lahan padi. Karena kalau bikin lahan tebu, kita harus diikuti oleh pabrik gula. Jadi diikuti oleh pabrik gula. Jadi andaikan kita berprasangka baik saja, oke, kita lah percaya udah tahun 2027 ada tambahan di sana, misalnya nggak usah jauh-jauh 500.000 hektar gitu aja. Lahan baru di Merauke, kan harus berdiri pabrik gula. Apakah bisa lahan 500.000 hektar misalnya itu diserap oleh yang direncanakan, konon katanya ada 5 pabrik gula besar yang mau berdiri di sana. Nggak bisa. Nah kalau nggak bisa, apakah tebu nanti yang udah bisa ditanam, misalnya saya sekali lagi berprasangka baik, udah tertanam 500.000 saja. Dikemanakan? Tebu itu tidak bisa begitu dipanen, diangkut kapal, digiling di Takalar, di Cameng, atau di mana itu di Sulawesi Selatan, atau digiling di mana di Bombana, pabrik gula. Nggak bisa. Tebu itu harus digiling di sana. Lain sama padi. Ini yang beda padi. Padi dijemur jadi kering, giling bisa dibawa kemana-mana. Nah, oleh sebab itu ini langkah ini harus dikawal terus. Kita harus serius, jangan 2 juta, sekian juta hanya nanti wah presiden kita ini. Nah, kita kan harus rasional. Pabrik-pabrik ini apakah memang benar mau berdiri 5 unit pabrik gula yang baru gede-gede di sana dengan investasi kalau saya tidak salah itu 10 triliun. Nah, harus dikaji karena apakah pabrik itu ketika berdiri betul-betul ada lahan tebu yang nanti bisa memasok untuk makanannya pabrik itu. Apakah itu juga sustain? Bagaimana tingkat sustainability-nya di kelangsungannya tanaman tebu di sana ini? Ini apakah benar nanti selama kurun waktu tertentu pabrik ini bisa BEP, karena orang mendirikan pabrik pastilah di sana ingin nanti untung. Nah, hal-hal yang demikian saya pikir penyampang kita bersamaan, kita jangan hentikan harapan kita baik di Merauke, jangan. Kita putus wah ini tidak bisa enggak. Tetapi sambil itu sembari kita merealisasi harapan-harapan kita di sana, maka kita harus intensifikasi yang sudah ada lahan kita ini. Kita data lahan yang ada yang konon katanya 500.000, kekurangannya apa? Jadi kekurangannya apa? Satu misalnya air. Mari kita perbaiki sistem pengairan yang ada di lahan kita, yang ada dan sekarang sudah eksis ini ya. Jadi existing lahan kita yang ada ini kita perbaiki lahannya. Oh kalau sudah air apa? Kalau udah tahu ada ini pupuknya gimana? Kita usul ada pupuk ini. Perkreditannya gimana? Kemampuan petani, dan terakhir regulasinya gimana? Tadi disampaikan disampaikan bahwa yang untuk pembawa tadi bahwa kita impornya semakin banyak. Nah, impor ini juga kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa kita harus impor karena produksi kita kurang. Tetapi kapan diimpor, gimana impornya, pasarnya bagaimana? Sampai sekarang misalnya pasar ya, saya selalu menentang ditetapkannya harga acuan penjualan di konsumen. Kenapa? Itu membuat kita tidak sehat. Di satu sisi memang benar konsumen kita ringan, tetapi sebagai produsen sangatlah tidak bagus ketika harga jual kami dibatas-batasi. Biarlah harga pasar. Biar harga pasar. Pemerintah harus tampil di sini tanpa dengan penetapan HAP, tapi dengan satu kebijakan yang itu tidak melukai dengan satu regulasi yang itu melukai lah. Kalau kita diatur harus jual tidak boleh lebih misalnya dari berapa 17,5 gitu.
Ya, menarik. Mengingat ini juga pemerintahan yang baru terbentuk, upaya untuk ekstensifikasi karena kita tahu juga kan pemerintah akan mencetak lahan pertanian 3 juta hektar begitu, dan termasuk tadi mungkin Anda sampaikan juga tebu begitu di beberapa daerah. Nah, bicara mengenai beberapa tantangan tadi, ada visibility study, kemudian bagaimana komponen-komponen pendukungnya harus tersedia juga, infrastruktur seperti pabrik-pabrik gulanya, dan apakah selama ini sudah ada diskusi, pembahasan bersama begitu mungkin antara petani dengan pelaku usaha ataupun dari pemerintah untuk duduk bersama bahwa pada saat kita akan membuka satu lahan tebu yang cukup besar, berarti harus disiapkan juga nih infrastruktur pendukungnya, tadi pabrik tebunya, bagaimana kondisi transportasi dan lain-lain sebagainya. Apakah itu bisa paralel atau Anda melihat lebih fokus kepada ekstensifikasi untuk mencetak lahan-lahan tebu baru saja ini sejauh ini ya, Pak Sumitro? Ya, ya, itulah yang tadi saya sampaikan. Ini harapan, atau saya tidak bilang ini mimpi, tapi adalah harapan yang bagus ini harus kita betul-betul kita siapin. Jangan asal aja kita mau cetak ini, tidak bisa. Beda lahan tebu sama lahan padi atau lahan taman lain. Beda, lahan tebu ini harus bergerak bersama-sama semenjak awal, pabrik gulanya, infrastrukturnya juga. Saya pernah di Merauke 7 hari di sana, keliling-keliling, saya udah tahu lah medannya. Kita belum bicara tentang lahan, tentang sarana jalan misalnya. Saya jalan-jalan gitu. Jadi sarana transportasi apakah mendukung sarana angkutan kita? Siapa yang mau investasi untuk angkutan truk misalnya? Siapa yang ini? Belum lagi tenaga kerja kita, belum lagi sarana untuk terbang. Tebu itu tidak bisa seluruhnya dengan mekanisasi. Oleh sebab itu pertanyaan tadi apakah petani sudah bicara? Saya sampai hari ini belum diajak bicara. Sebetulnya pandangan kritis seperti yang saya sampaikan bukan berarti saya benci, bukan. Tetapi saya eman. Ini adalah program yang bagus, tapi tidak semudah itu bilang mencetak lahan tebu. Lahan tebu lah ya. Beda lahan tebu itu beda. Kita ada pabrik gula, tenaga kerja, belum lagi itu limbahnya bagaimana. Apalagi kalau kita bicara tentang bioetanol segala. Udah bicara karena pabriknya ini, udahlah. Nah, oleh sebab itu belum terlambat kita dalam hal kita di sana konon katanya udah sekian. Saya kan juga sampai sekarang belum tahu. Kalau lihat foto-fotonya ada lahan tebu yang tapi berapa luasannya kan harus kita perhitungkan juga. Baik, Pak Sumitro. Apakah perlu juga kita melakukan atau mengoptimalkan intensifikasi begitu seperti Anda sampaikan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, Pak Sumitro. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI. Pak Sumitro, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai ekstensifikasi tapi tantangannya masih ada begitu, dan di mana infrastruktur pendukungnya juga harus seiring sejalan dengan dibuatnya satu lahan pertanian tebu yang baru misalnya. Nah, intensifikasinya sendiri Anda melihat bagaimana? Apakah masih bisa dioptimalkan untuk memanfaatkan lahan-lahan tebu X16 yang ada saat ini begitu? Baiklah, tadi di depan sudah saya sampaikan tentang... Halo? Ya, silakan Pak Sumitro. Ya, baiklah, di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa lahan kita ini kalau memang benar ada 500.000, Anda bagi aja dengan misalnya produksi kita 2,2 juta ton. Kalau itu dibagi 500.000, berarti 1 hektarnya kita kurang lebih 4,4 ton gitu loh. Cuma hanya 4,4 ton average gitu. Ini rata-ratanya kan cuma segitu. Andaikan 2,5 aja kita nggak sampai itu lahan kita ini nggak lebih dari 5 ton setiap hektar. Dan kami melihat bahwa penghasilan produksi tebu per hektar hanya di bawah 5 ton ini jauh dari yang pernah kita capai pada saat kejayaan gula Indonesia, di mana 200.000 hektar tanaman kita bisa menghasilkan 3 juta, artinya 1 hektar bisa 15 ton. Nah, inilah yang mendorong kami mengusulkan diadakan intensifikasi sehingga misalnya kita tidak bisa mencapai 15 ton per hektar seperti zaman kejayaan tahun 1929 dulu, maka kita capai lagi, kita naikkan dari 7 ton, 8 ton. Syukur-syukur kalau kita bisa mencapai 10 ton per hektar. Dengan 10 ton per hektar misalnya itu bisa
kita cetak betul dengan mengintensifkan seluruh potensi yang dari tanaman yang sudah existing ini, maka kita akan bisa mendapatkan gula 5 juta ton. Coba kita dengan intensifikasi, kalau itu 8 ton per hektar gitu aja, apakah ada sekarang? Ada. Di Malang itu kita ada sampai 12 ton. Ada mungkin lebih dari itu satu hektarnya. Kenapa kita kaji lahan-lahan yang sekarang ini, tadi awal 500.000 itu tempatnya di mana, kita mapping lah kebutuhan masing-masing tanaman ini tidak sama, kita push di sana. Ini ada yang kurang air, maka kita benahilah sistem pengairannya sehingga misalnya gitu diperlukan saluran air, waduk. Kita tidak asal misalnya kita bantu dengan pompa. Dibantu dengan pompa, kalau yang dipompa nggak ada itu apa? Misalnya kalau sekarang dengan pompa yang bermesin diesel sudah susah, kita ganti dengan pompa yang dengan penggerak listrik. Jadi listrik masuk sawah. Itu pupuknya kurangnya kita hidupkan koperasi petani tebu, kreditnya kita permudah, regulasinya kita berikan harapan yang bagus kepada petani. Sesudah itu jagalah supaya impornya ini, kita masih butuh impor ya impor, tetapi jangan kita berlomba-lomba impor, tapi hanya sekedar untuk mencukupi kekurangan. Kalau toh mungkin diperlukan cadangan gula, yang pegang itu bukan industri, tapi yang pegang adalah pemerintah, di mana itu hanya dikeluarkan pada saat terjadi lonjakan harga. Insya Allah ketika itu dijaga, maka akan terjadi kenaikan yang signifikan dari pendapatan produksi kita. Kalau produksi kita naik, petaninya senang, petani akan tidak usah disuruh. Kita bisa ekstensifikasi lahan di dekatnya sendiri. Apakah masih ada lahan? Saya sampaikan, Mas, jadi lahan kita yang belum diintensifikasi, yang belum juga terjangkau ekstensifikasi lahan perhutani, lahan kehutanan, ada lahan yang miliknya dinas kehutanan, ada lahan miliknya perhutani. Ini masih puluhan ribu di sini. Kalau itu ditanami tebu dengan pola yang bagus, kita nggak usah dari sini. Udah itu akan menjadi satu potensi juga untuk meningkatkan produktivitas kita. Sehingga di sana di Merauke tetap jalan, yang di sini juga jalan. Kalau itu dua-duanya juga sukses, maka kita akan terjadi lompatan seperti yang disebutkan oleh Pak Presiden Prabowo. Kita jangan melangkah, tapi kalau bisa kita melompat lah. Baik. Nah itu dia, berarti kita bisa melompat, melakukan optimalisasi ya terkait dengan lahan-lahan tebu yang ada, begitu dengan bagaimana fokus juga pemerintah, kemudian actionnya juga yang paling utama terkait dengan permasalahan ya tadi infrastruktur pendukung dari sisi pengairannya, kemudian pupuknya, bagaimana juga sektor pembiayaannya juga dibenahi sehingga memberikan satu kepastian dan kenyamanan juga nih bagi petani tebu untuk melakukan aktivitas produksi. Nah ini sudah ada Menteri Koordinasi Pangan begitu, Menteri Koordinator Pangan begitu. Nah apakah memang yang bisa mengorkestrasi nanti kebijakan terkait dengan pergulaan nasional begitu sehingga konsistensi untuk mengejar target swasembada gula benar-benar bisa tercapai di pemerintahan kali ini nih Pak Soumitro? Ya, harapan saya sih, apalagi yang terakhir udah keluar dari Magelang sana, walaupun saya belum pernah ikut di Gembleng seperti yang di Akmil ya, tetapi di beberapa outbound yang saya ikut serta di sana, ada satu hal yang itu mungkin harusnya diperoleh, yaitu merasa menjadi satu bagian dari tidak ada ego sektoral di sana. Kalau tidak ada ego sektoral, maka semuanya akan dibicarakan. Karena Pak dulu pernah saya bilang ketemu dengan Pak Menteri ini, lalu bilang, oh itu bukan bagian saya. Tetapi kalau dengan udah keluar dari Magelang, oh ya kalau ada masalah di kementerian lain, itu juga masalah saya, maka diterimalah usulan kita. Dan dengan ada Menko Koordinator Pangan ini juga, tidak ada lagi misalnya arogansi bahwa ini saya yang paling baik. Karena kalau ada pihak-pihak lain, kementerian lain tidak baik, maka mereka juga termasuk atau orang lain, kementerian lain juga merasa bahwa ini adalah hal yang harus diperbaiki bersama. Kalau itu terjadi, maka karena untuk kepentingan ini ya, kalau misalnya kita bicara pengairan, itu bagiannya Menteri PUPR. Kalau kita bicara dengan pupuk, itu bagiannya industri pupuk. Kalau kita bicara dengan infrastruktur, kita bicara dengan kredit, itu Menteri Keuangan, perbankan, dan kita bicara dengan kebijakan-kebijakan, itu dan masing-masing menteri. Kalau di sana tujuannya sama, bahwa kita jangan mengecewakan rakyat. Pemerintahan baru ini harus semuanya serba baru. Bukan berarti yang lalu itu kurang bagus. Kalau pasti adalah di setiap tahapan, di setiap era itu ada yang harus diperbaiki. Maka yang bagus di pertahanan dipertahankan, dan yang kurang bagus diperbaiki. Kita nggak usah mengeluh tentang pemerintahan yang lalu, nggak usah lah.
ini adalah pelajaran yang mahal bagi kita kalau ada kekurangan dan kita perbaiki. Kalau semuanya maju ke depan Oke. tanpa harus mengelola orang lain, tapi kita punya optimisme dari pemerintahan baru ini. Baik, itu dia yang penting dibangun adalah optimisme dan semangat bersama begitu ya, Betul. untuk kita fokus Iya. kepada rakyat tentunya, untuk masyarakat kita bagaimana ketahanan Betul. pangan bisa tercapai, swasembada pangan khususnya mungkin gula juga bisa kita kejar dengan Iya. semuanya saling bersinergi begitu ya Pak Sumitro ya. Baik, Iya. Pak Sumitro, terima kasih banyak ini atas waktu, sharing dan juga update yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sumitro. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbahar terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.